Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu nabi yang terlahir 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Seperti disebutkan oleh Ibnu Jarir dan ulama lainnya. Di sisi lain, menurut sejarah yang diyakini oleh ahli kitab terdahulu, jarak antara kelahiran Nabi Nuh dan kematian Nabi Adam adalah 146 tahun. Kisah Nabi Nuh alaihissalam telah banyak disebutkan dalam sejumlah surat di dalam Al-Quran, yang mana menceritakan tentang apa yang terjadi dengan dirinya dan kaumnya, juga tentang azab yang diturunkan oleh kaumnya berupa air bah, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya yang taat dan para binatang di atas kapal. Jika kisah tersebut menceritakan tentang kisah Nabi Nuh selama hidup dengan kaumnya, maka kali ini ada sebuah riwayat yang menuliskan tentang wasiat beliau kepada anaknya sebelum meninggal. Ia meninggalkan wasiat penting yang bisa kita pelajari dan resapi sampai saat ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Zaid, dari Syakab bin Zumair, dari Zaid bin Aslam. Hammad mengatakan, "Aku memperkirakan ini dari Atta bin Yashar, dari Abdullah bin Amru." Ia berkata, "Ketika kami berada di kediaman Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari perkampungan Badui dengan mengenakan pakaian jubah tebal yang dihiasi dengan kain sutra. Kemudian ia berkata, 'Ketahuilah bahwa teman kalian ini telah merendahkan derajat para ksatria,' atau berkata, ingin merendahkan derajat para ksatria dan mengangkat derajat para pengembala." Rasulullah SAW pun memegang jubah laki-laki tersebut dan berkata, "Sesungguhnya Nabi Nuh sesaat sebelum tiba ajalnya ia berkata kepada anaknya, 'Aku ingin memberikan wasiat kepadamu untuk melaksanakan dua hal dan menjauhi dua hal. Perintah pertama adalah jagalah selalu olehmu kalimat La ilaha illallah. Karena jika kamu meletakkan 7 langit dan 7 lapis bumi, maka satu telapak tangan dan meletakkan kalimat La ilaha illallah pada satu telapak tangan yang lain, maka kalimat La ilaha illallah akan mengungguli semua itu. Dan jika seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi digabungkan dalam satu ikatan, maka tetap saja dapat dihancurkan dengan kalimat La ilaha illallah. Perintah kedua adalah jagalah selalu olehmu kalimat Wa subhanallahi wa bihamdih, karena kalimat itu adalah kalimat penghubung segala sesuatu, dan dengan kalimat itu makhluk diberikan rezeki. Larangan pertama dan kedua, jauhilah olehmu perilaku syirik atau perilaku menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat kesombongan." Lalu seseorang di antara mereka kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengenai syirik kami telah mengetahui maksudnya. Namun apa yang dimaksud dengan kesombongan? Apakah jika seseorang di antara kami memiliki alas kaki yang bagus dengan tali pengikatnya yang bagus, apakah itu juga disebut dengan kesombongan?" Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Bukan." Lalu pria itu bertanya lagi, "Apakah jika seseorang di antara kami memiliki pakaian yang bagus untuk dikenakannya itu disebut dengan kesombongan?" Nabi SAW kemudian menjawab, "Bukan." Lalu ia kemudian bertanya lagi, "Apakah jika seseorang di antara kami memiliki hewan tunggangan untuk dikendarai, apakah itu juga disebut dengan kesombongan?" Rasulullah SAW juga menjawab, "Bukan." Lalu ia bertanya lagi, "Apakah jika seseorang di antara kami banyak teman dan persahabatan, apakah itu juga disebut dengan sombong?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Bukan." Akhirnya ia bertanya, "Lalu apa yang dimaksud dengan sombong ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan bersikap congkak kepada orang lain." Wallahu a'lam bishawab. Semoga wasiat daripada Nabi Nuh ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.